Namaku Seno. Aku berkantor di Bilangan, Jakarta, sekitaran Jalan Tendean. Peristiwa yang aku ceritakan ini terjadi sekitar tahun 2018. Ketika aku sedang menyelesaikan tugas lembur bersama temanku Valdi. Sekitar pukul 8, aku pamit kepada Valdi untuk melaksanakan sholat di musola bagian bawah. Dan aku harus melalui lift dan sendirian karena kantor memang sudah benar-benar sepi. Kantorku ini jam 6 sore hampir seluruh karyawan sudah pada pulang, kecuali yang memang masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Seperti aku dan Valdi ini. Lantai lainnya juga begitu, sudah sepi semua. Aku tahu, karena lift yang aku tumpangi langsung meluncur turun ke basement tanpa ada yang mencegat dan berhenti. Sesampainya di bawah, aku langsung menuju musola, berwudu lalu melaksanakan sholat. Dan aku lihat sama saja, musola juga sudah sangat sepi. Sama sekali tidak ada orang. Setelah selesai melaksanakan sholat, aku merebahkan tubuh sebentar. Ya, sekedar untuk meluruskan tulang punggung dan melemaskan otot yang kaku. Karena memang seharian itu aku bekerja. Sekitar setengah jam aku di musola. Sedikit lagi menuju jam 9 malam, aku lalu bergegas kembali ke meja untuk menyelesaikan pekerjaanku tadi. Sama situasinya seperti turun tadi. Ketika naik pun suasananya sangat sepi, bahkan semakin sepi malah. Gerakan lift ke atas menimbulkan suara yang bila pada siang hari tidak akan terdengar, alias tanpa hambatan. Dan aku langsung sampai di lantai 5. Keluar lift, aku berpapasan dengan Mas Hendro. Dan kami memanggilnya Pak Hendro. Pak Hendro pun pamit untuk melaksanakan sholat. Dan aku mengiyakan. Kemudian aku masuk ruangan. Ruanganku ini cukup besar dan lapang. Ruang kerja cukup untuk 30 orang. Ruang besar yang bentuknya memanjang, dipenuhi oleh meja-meja kerja dan komputer. Ketika aku sedang di dalam, sebagian lampu sudah mati. Hanya 2 atau 3 lampu saja yang masih menyala. Sehingga ruangan pun menjadi redup. Aku melihat Valdi masih duduk di kursinya, tapi dalam posisi menunduk. Kami berdua duduk di paling pojok ruangan. Mejaku berjarak 2 meja di belakang Valdi. Mejaku juga tepat berada di depan ruang meeting. Ruangan berdinding kaca, dan dengan begitu aku bisa melihat ke dalam ruangan meeting itu dengan leluasa.
Walaupun sudah gelap, tapi aku bisa melihat ke dalam ruang meeting dengan bantuan sedikit cahaya dari luar, dan juga pintunya terbuka pula. Aku bertanya kepada Paldi, tetapi dia tidak menjawab pertanyaanku. Aku lalu duduk dan kembali melanjutkan pekerjaan. Aku bahkan tidak berani menegur Valdi lagi. Mungkin karena dia sudah kecapean sampai tertidur di mejanya. Setelah itu aku benar-benar larut, konsentrasi dan fokus menyelesaikan laporan. Karena laporan ini harus diserahkan besok pagi. Kemudian sekitar 9:30 konsentrasiku pecah ketika tiba-tiba terdengar suara pintu lift terbuka. Dan tak lama muncul Pak Hendro di pintu ujung ruangan. Aku pun kaget dan mengira bukan Pak Hendro, tapi ternyata Pak Hendro. Dan aku bilang, aman Pak Hendro. Percakapan pun selesai. Lalu Pak Hendro masuk ke lift karena dia memang berpamitan untuk menuju pos di bawah. Kembali aku dan Valdi sendirian di lantai ini. Tetapi sejak tadi Valdi tertidur di mejanya. Dan ya sudah, aku lanjut saja bekerja. Tak terasa sudah jam 10 lewat. Malam pun sudah larut. Tapi untunglah pekerjaanku sudah selesai semua. Setelah meregangkan badan sebentar, aku mulai membereskan meja dan barang-barangku dan bersiap untuk pulang. Sementara Valdi masih saja tertidur di mejanya. Val, balik ya. Gua udah beres nih. Aku mencoba membangunkannya. Tetapi Valdi tak bergeming. Tidak bergerak. Sepertinya tidurnya sangat nyenyak sekali. Ya sudah, aku lanjut beres-beres. Dan berniat membangunkannya nanti setelahnya. Setelah selesai beres-beres, ketika baru berniat untuk berdiri, lalu mendekati Valdi. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada pesan WhatsApp masuk. Tentu saja aku lebih memilih membuka ponselku dulu sebelum pergi meninggalkan meja. Benar, ada pesan masuk. Lalu aku membacanya. Kemudian aku terdiam, termenung sebentar, coba mencerna pesan WhatsApp yang baru saja aku baca. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku terdiam duduk bersandar, bingung harus berbuat apa. Karena pesan WhatsApp itu ternyata dikirim oleh Valdi. Begini isi pesannya. Bro, lo masih di kantor kan? Komputer gue udah mati belum sih? Tadi gue buru-buru banget pulang. Sampai lupa udah matiin komputer apa belum? Kalau masih hidup, tolong matiin ya bro. Begitu kira-kira isi pesan WhatsApp dari Valdi. Sambil tangan gemetaran, aku lantas menjawab pesan WhatsApp itu. Komputer lo, monitornya udah mati Val. Emang lo cabut kapan sih? Kok gua nggak tahu? Tanyaku dalam pesan WhatsApp. Gue balik pas lu sholat tadi. Bini gue nelpon nyuruh pulang cepetan. Kenapa emang bro?
Aku tidak menjawab lagi. Lalu perlahan memasukkan ponsel ke dalam tas. Dan ternyata Valdi sudah pulang, meninggalkan kantor sejak jam 8. Lantas, siapa yang duduk menunduk di mejanya dari tadi? Lelaki itu mengenakan kemeja putih, persis seperti yang dikenakan oleh Valdi tadi. Posisinya menunduk seperti tertidur. Di tengah ketakutan dan kekalutan hati, tiba-tiba terdengar lagi suara lift terbuka. Aku menatap pintu ruangan di kejauhan. Siapa yang datang? Pak Hendro kah? Aku berharap semoga benar Pak Hendro yang datang. Beberapa belas detik kemudian setelah suara lift, akhirnya aku melihat sosok yang sepertinya baru saja keluar dari dalam lift. Ternyata bukan Pak Hendro Security, tetapi orang lain. Langkah mereka perlahan masuk ke ruangan tempatku berada. Mereka, jadi bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang. Aku yang sedang berada di paling sudut belakang ruangan hanya bisa diam sambil terus memperhatikan. Siapakah mereka yang sedang melangkah masuk ruangan? Setelah aku perhatikan dengan lebih seksama lagi, ternyata mereka 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya berpakaian layaknya pekerja kantoran. Yang laki-laki mengenakan kemeja putih dan berdasi. Yang perempuan mengenakan jas wanita berwarna gelap. Aku masih belum bisa melihat wajah mereka dengan jelas, karena lampu ruangan sudah redup. Tapi satu yang pasti, mereka berjalan ke arahku, menuju mejaku. Langkah mereka sangat pelan, berjalan terus mendekat. Aku sama sekali gak melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalaupun mau melarikan diri keluar ruangan, aku harus melewati mereka, harus berpapasan dengan sosok-sosok misterius itu. Sosok yang aku sangat yakin kalau mereka bukan manusia. Benar, ketika sudah mendekat dan makin mendekat lagi, akhirnya aku dapat melihat wajah mereka satu persatu. Laki-laki yang berjalan paling depan terlihat berumur sekitar 50-an, berkumis, dengan rambut nyaris tertutup uban seluruhnya. Lelaki kedua lebih muda, lebih kurus. Sedangkan yang perempuan rambut panjang warna gelap. Namun aku melihat ada kesamaan di antara mereka bertiga. Mereka tersenyum di atas wajah pucatnya. Wajah-wajah yang sama sekali aku tidak mengenalinya. Sangat mengerikan. Masih ingat sosok laki-laki yang sejak tadi duduk menunduk di meja Valdi? Tiba-tiba dia bangun dari tidurnya, lalu berdiri. Ketika 3 sosok yang baru masuk ruangan sudah tepat berada di samping meja Valdi. Akhirnya mereka berempat sangat dekat dengan mejaku. Bahkan sangat-sangat dekat. Mereka diam sebentar di samping meja Valdi, sebelum kemudian melanjutkan langkah menuju mejaku. Senyum masih terus mengembang di wajah. Langkah pelan juga masih mereka lakukan. Aku ketakutan.
Jantungku berdetak kencang. Duduk bersandar di kursi dan gak tahu harus berbuat apa. Ketika akhirnya mereka benar-benar sudah berada di sampingku dan di dekatku. Tapi untunglah mereka gak berhenti, tapi terus melangkah ke belakang menuju ruang meeting. Dan aku terus memperhatikannya sampai akhirnya mereka masuk ke ruang meeting yang sudah dalam keadaan gelap. Beberapa detik kemudian aku baru tersadar, karena inilah saat yang tepat untuk pergi meninggalkan ruangan. Sontak aku langsung meraih tas, lalu bergegas melangkahkan kaki, meninggalkan meja menuju pintu keluar. Tetapi belum juga sampai pintu, tapi rasa penasaran memenuhi isi kepalaku. Lalu aku menoleh ke belakang ke ruangan meeting. Dan ternyata ruang meeting kosong. Sosok-sosok hantu itu tidak kelihatan sama sekali. Semakin cepat aku melangkah keluar ruangan menuju lift, turun ke lantai dasar. Di basement aku bertemu Pak Hendro. Dan Pak Hendro bilang, Valdi memang sudah pulang pas tadi aku sedang turun untuk melaksanakan sholat. Begitu kata Pak Hendro ketika aku menanyakan tentang Valdi. Setelah kejadian itu, aku gak pernah mau lagi lembur sampai larut malam sendirian. Itulah tadi pengalaman dari Seno yang bekerja di perkantoran di wilayah Tendean, Jakarta. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Dan jangan pernah mendengarkan cerita jurik ini seorang diri. Terima kasih.